Memasuki akan penghujung di tahun 2023 ini, maka AMD masih terus aja nih ngeluarin beragam inovasi di jajaran prosesor Ryzen 7000 seriesnya. Dan kali ini mereka gelontorkan prosesor Ryzen seri 7040 yang memiliki pembaruan teknologi di berbagai sisi, yang kali ini sematkan ke dalam laptop gaming super tipis, yaitu ROG Flow X13. Seperti apa detailnya? Let's check it out! Halo guys, balik lagi bersama Pichel, dan kali ini kita akan ngebahas sebuah laptop gaming besutan dari ROG yang ditenagai oleh prosesor Ryzen 7040 terbaru dari AMD, yaitu ROG Flow X13 2023 GV302XV. Laptop gaming ini punya spesifikasi sebagai berikut. AMD Ryzen 9 7940HS processors, RAM sebesar 16GB LPDDR5 dual channel 6,4 GHz. Storage SSD NVMe dengan kapasitas 1TB, integrated GPU AMD Radeon 780M dengan sharing memori sebesar 512MB, discrete GPU NVIDIA GeForce RTX 4060 laptop dengan dedicated memori sebesar 8GB, dan layar Nebula Display Panel 13,4 inci 8-bit dengan resolusi 2560x1600 atau WQXGA dan refresh rate sebesar 165Hz. Di bagian performa sudah ada prosesor AMD Ryzen 9 7940HS dengan teknologi fabrikasi 4 nanometer yang memiliki 8 core 16 thread full performance core dengan arsitektur Zen 4, yaitu memiliki base clock sebesar 4 GHz, boost clock hingga 5,2 GHz, serta base power sebesar 35 Watt dan maksimum TDP hingga 54 Watt. Sekilas info aja nih teman-teman, kalau prosesor yang masuk ke jajaran Ryzen 7040 ini, itu tuh sebenarnya dirilis di awal tahun 2023. Dan ini juga sudah mengusung akan teknologi yaitu Zen 4. Sekedar informasi, Phoenix adalah kode nama dari arsitektur APU terbaru dari AMD yang digunakan pada prosesor AMD Ryzen 7040 series. Phoenix juga memiliki fitur die monolithic yang mencakup 8 core CPU Zen 4 yang didukung oleh iGPU Radeon 700M series yang berteknologi RDNA 3 dan AMD Ryzen AI yang dibangun dengan arsitektur XDNA berdasarkan teknologi Xilinx. Ini adalah prosesor pertama untuk laptop berbasis Windows yang sudah memiliki chip AI khusus yang terintegrasi di dalam prosesor. Di sisi memori pun, Phoenix mendukung akan RAM LPDDR5 dengan frekuensi hingga LPDDR5 6400. Dan yang terakhir, Phoenix memang diperuntukkan mentenagai akan laptop ultra thin dan juga mainstream yang memiliki TDP berkisar antara 35 hingga 45 Watt dengan model tertingginya yaitu Ryzen 9 7940HS seperti yang ada pada laptop gaming yang sedang kita bahas kali ini. Oke, lanjut ke bagian spesifikasinya. Nanti di bagian memori laptop gaming ini pun nanti sudah menggunakan juga RAM sebesar 16GB LPDDR5 dual channel 6,4 GHz. Yang juga dilengkapi dengan operating system Windows 11 Home Single Language dengan build number 2621.1992 atau build number Windows paling akhir pada saat video ini Pichel buat. Kemudian untuk performance boosternya pun seperti biasa pada laptop-laptop ROG, maka sudah ada juga Armoury Crate yang memiliki 5 performance profile, yaitu Windows, Silent, Performance, Turbo, dan juga mode manual. Ditambah lagi dengan GPU mode yang berisi akan mode Ultimate, Standard, Eco Mode, dan juga Optimize. Dan di pengujian kali ini nanti Pichel akan lebih detail lagi membandingkan dengan pengujian di beberapa laptop dan di PC video-video sebelumnya. Dan kali ini Pichel akan gunakan beberapa mode yaitu Windows, Performance, dan juga Turbo pada saat laptop terhubung ke arus listrik atau charging state, lalu tambah juga dengan Windows dan Performance saat laptop sedang tidak terhubung pada arus listrik atau pada saat discharging state. Jadi video ini bakal panjang banget ya teman-teman. Jangan lupa pada makan dulu ataupun siapin cemilan di depan teman-teman sekalian biar teman-teman nggak kena mah ataupun GERD gitu ya kayak. Lebih baik kita santai dulu, duduk santai, kalau perlu pause dulu, ambil makanan, cemilan. Dan semua testing ini Pichel gunakan mulai dari synthetic benchmark sampai kepada pengetesan gaming dengan menggunakan mode Ultimate di GPU mode dan juga full brightness pada layarnya. Kita mulai dengan testing pertama, yaitu dengan Cinebench R23 pada charging state. Di profile Windows dan dalam satu kali pengujian menghasilkan skor 15.296 poin untuk CPU multicore dan 1.812 untuk CPU single core, sehingga ampere ratio adalah 8,44 kali. Pada profile performance, skornya 15.794 poin untuk multicore dan 1.828 poin untuk single core dengan ampere ratio 8,64 kali.
Mode Turbo, core-nya 15.715 poin untuk CPU multicore dan 1841 poin untuk CPU single core, serta 8,54 kali untuk MP ratio. Pada saat di charging state dan juga mode Windows, ini mendapatkan skor 14.476 poin untuk CPU multicore, 1.344 poin untuk CPU single core, dan 10,77 kali untuk MP ratio. Sementara untuk mode Performance mendapatkan skor 14.757 poin untuk multicore, 1.798 poin untuk CPU single core, dan 8,21 kali untuk MP ratio. Lanjut di Cinebench R20, pada saat charging state dan profile Windows, dan dalam 3 kali pengujian, rata-ratanya adalah 6.382 poin. Pada saat profile Performance, rata-ratanya 6.505 poin. Pada saat profile Turbo, rata-ratanya 6.532 poin. Dan pada saat kita cabut chargernya, ini adalah mode di Windows, rata-ratanya adalah 5.733 poin, dan pada profile performance rata-ratanya 6.179 poin. Dan ini dia perbandingan dengan laptop dan PC yang bisa pernah review. Untuk tes 3D rendering BMW di Blender dengan charging state dan mode Windows, render time untuk satu frame dalam 3 kali pengujian adalah 2 menit 38 detik untuk CPU test dan 46 detik untuk GPU test. Di mode Performance, render time-nya menjadi 2 menit 29 detik untuk CPU test dan 32 detik untuk GPU test. Di mode Turbo, render time-nya 2 menit 36 detik untuk CPU test dan 26 detik untuk GPU test. Sementara di mode Windows di charging state, render time-nya menjadi 2 menit 51 detik untuk CPU test dan 49 detik untuk GPU test. Lanjut di mode Performance di charging state, render time-nya menjadi 2 menit 44 detik untuk CPU test dan 44 detik untuk GPU test. Ini dia perbandingan dengan laptop dan PC yang saya pernah review. Untuk tes rendering Pixel Premiere Benchmark di Adobe Premiere di mode Windows dan charging state, laptop gaming ini berhasil merender project 15 klip 4K dengan format H264 dan juga preset quality 4K dalam waktu 5 menit 36 detik. Di mode Performance, render time-nya menjadi 5 menit 21 detik, dan di mode Turbo, render time-nya menjadi 5 menit 23 detik. Sementara di mode Windows di charging state, render time-nya menjadi 9 menit 23 detik, dan di mode Performance di charging state, render time-nya menjadi 8 menit 37 detik. Ini dia perbandingan dengan laptop dan PC yang bisa pernah review. Untuk PC Mark 10 di mode Performance mendapatkan skor 11.092 untuk Essential, 10.661 untuk Productivity, dan 11.724 untuk Digital Content Creation. Rata-ratanya menjadi skor 7.994. Sementara di mode Turbo, skornya adalah 11.562 untuk Essential, 10.587 untuk Productivity, dan 11.872 untuk Digital Content Creation. Secara rata-rata mendapatkan skor 8.120. Ini dia perbandingan dengan laptop dan PC yang saya pernah review.
Beralih ke bagian grafis, laptop gaming ini dilengkapi dengan integrated GPU yaitu AMD Radeon 780M yang memiliki 12 computation unit dan terdiri dari 768 Unified Pipeline, frekuensi di 3 GHz, arsitektur RDNA 3, dan dengan sharing memory default sebesar 512 MB. Yang ketinggalan juga karena sudah support akan ray tracing serta AV1 teknologi. Selain itu juga ada nih discrete GPU RTX 4060 laptop yang memiliki spesifikasi 3072 CUDA cores, dedicated memory 8 GB GDDR6, game clock 1,47 GHz, boost clock 2,37 GHz, 80 AI cores, 20 RT cores, dan TGP up to 115 Watt. Dan dalam pengetesan GPU menggunakan 3D Mark Time Spy di mode performance, mendapatkan skor 2866 untuk grafik dan 9586 untuk CPU score. Sehingga rata-ratanya adalah 3202 poin untuk AMD Radeon 780M-nya. Dan untuk discrete GPU-nya, skornya adalah 8260 untuk grafik score dan 10728 untuk CPU score. Sehingga menghasilkan rata-rata 8555 untuk dedicated GPU-nya. Sementara di mode turbo mendapatkan skor 2878 untuk grafik, 9549 untuk CPU score, dengan rata-rata 3214 poin untuk AMD Radeon 780M-nya. Sementara untuk discrete-nya adalah 8377 untuk grafik score, dan 10.665 untuk CPU score, dengan rata-rata 8.655 poin. Ini dia perbandingan dengan laptop dan PC yang Pecal pernah review. Selanjutnya kita langsung tes aja mempergunakan akan serangkaian game. Dan berhubung ini adalah laptop gaming, sudah pasti kita akan tes di semua settingan tertingginya, yaitu setting rata kanan di semua game, menggunakan native resolution yaitu WQXGA atau 2560x1600, dan yang pasti tetap terhubung kepada arus listrik, dan menggunakan variasi performance seperti yang kita gunakan pada bagian benchmark tadi. Untuk game pertama yaitu GTA 5 dengan native resolution atau 2560x1600 dengan setting very high. Di mode performance average frame rate-nya di 117,4, maksimum 147,3 dan minimum 96,6 fps. Di mode turbo average frame rate 120,8, maksimum 150 dan minimum 68,1 fps. Untuk CS:GO native resolution dan juga setting very high. Di mode performance average frame rate di 193,4, maksimum 280,5 dan minimum 136,5 fps. Sementara mode turbo average frame rate di 212,4, maksimum 274,9 dan minimum 162,5 fps. Untuk Dota 2 native resolution dan juga setting best looking, di mode performance average frame rate di 120,2, maksimum 136,8 dan minimum 11,8 fps. Di mode turbo average frame rate di 159,3, maksimum 201,3 dan minimum 130,5 fps. Untuk FIFA 22 dengan native resolution dan juga setting ultra, di mode performance average frame rate di 197,9, maksimum 226,7 dan minimum 74,9 fps. Di mode turbo average frame rate di 199,1, maksimum 231,5 dan minimum 65,2 fps. Lanjut untuk The Sims 4 dengan native resolution dan juga setting ultra. Di mode performance average frame rate-nya itu di 132,4 dengan maksimum 186,9 dan minimum 97,1 fps. Sementara di mode turbo average frame rate di 131,4 dengan maksimum 185,6 dan minimum 92,4 fps. Lanjut untuk Cyberpunk 2077 dengan native resolution dan juga setting ultra. Di mode performance average frame rate-nya di 46,1, maksimum 63,4 dan minimum 37,5 fps. Lanjut di mode turbo, average frame rate-nya di 46,7 dengan maksimum 63,1 dan minimum 40,1 fps. Untuk Need for Speed Unbound dengan native resolution dan juga setting ultra, di mode performance average frame rate-nya di 28,3, maksimum 37,1 dan minimum 15,9 fps. Sementara di mode turbo, average frame rate-nya itu di 30,4 dengan maksimum 39,2 dan minimum 13,9 fps. Dan untuk game Valorant dengan native resolution dan juga setting high, di mode performance average frame rate-nya di 293,4, maksimum 362,9 dan minimum 230,2 fps. Sementara di mode turbo, average frame rate-nya di 270,5
maksimum 353,9, dan minimum 196,4 fps. Terakhir untuk Genshin Impact dengan native resolution dan juga setting high. Di mode performance, average frame rate di 92,6 dengan maksimum 122,7 dan minimum 69,3 fps. Sementara untuk mode turbo, average frame rate-nya di 84,8 dengan maksimum 103,3 dan minimum 70,9 fps. Kemudian di bagian storage pun sudah ada SSD NVMe 1TB dari Western Digital yang sudah menggunakan akan interface PCIe 4.0. Dan untuk kecepatan storage-nya via Crystal Disk Mark, maka untuk sequential 1 MB, speed-nya sebesar 5,28 GB per second untuk membaca data, dan 4,93 GB per second untuk menulis data. Sedangkan untuk random 4 KB ada di 52,3 MB per second untuk membaca data, dan 98,7 MB per second untuk menulis data. Sementara untuk di mode turbo, untuk sequential 1 MB, speed-nya sebesar 5,28 GB per second untuk membaca data, dan 4,92 GB per second untuk menulis data. Sedangkan untuk random 4 KB dengan satu tas satu thread, ada di 51,64 MB per second untuk membaca data, dan 99,8 MB per second untuk menulis data. Sampai juga ya, panjang juga ya. Lalu di balik performa tersebut, maka laptop ini juga sudah dilengkapi dengan ROG Intelligent Cooling Technology yang merupakan kombinasi dari sepasang heat pipe tembaga dan juga sepasang kipas dengan baling-baling airflow heatsink dan kombinasi dengan liquid metal thermal compound sebagai penghantar panas pada chip CPU dan juga chip GPU-nya. Dan untuk menguji kemampuan coolingnya, maka laptop ini kita stress test dengan aplikasi AIDA 64 di dalam ruangan ber-AC dengan suhu ruangan sekitar 22 hingga 24 derajat Celcius. Dan nanti di tengah pengetesan, kita akan coba juga ubah mode performance-nya agar kita bisa lihat pergerakan power dari laptop ini. Dan selama pengetesan, sekedar catatan kita tetap hubungkan kepada arus listrik ya, biar kita mau coba lihat semaksimalnya. Dan dalam keadaan idle, di mode Windows, laptop ini berada di range CPU usage 1,9%, temperatur 48,4 derajat Celcius, daya 4 Watt, dan frekuensi di 3 GHz yang sesekali spike ke 3,6 GHz. Kemudian saat kita stress test di AIDA 4, maka frekuensi prosesornya naik langsung ke 4,8 GHz, temperatur 89,6 derajat Celcius, dan daya 63,3 Watt. Sekitar 20 detikan, maka frekuensinya tuh langsung turun tuh menjadi 3,8 GHz dengan suhu 78 derajat dan power di 29 Watt. Pergerakan ini sebenarnya terus berulang dan menampilkan grafik yang kayak bentuk gelombang begitu. Dan setelah 10 menit, maka Picha lanjut lagi tes laptopnya ke mode performance. Tapi ternyata nggak ada perubahan yang berarti, karena ketiga komponen tadi yaitu frekuensi, suhu, dan juga power, ini tetap aja menampilkan pergerakan yang sama dengan mode sebelumnya. Akhirnya 10 menit kemudian Picha set laptopnya kepada mode turbo. Nah, pada mode ini nih terjadi sedikit pergerakan, di mana frekuensinya naik sedikit ke level 4,6 GHz, suhu di 93 derajat, dan power di 50 Watt. Sekitar 1 menitan frekuensinya langsung drop ke 3,8 GHz, dan suhu di 77 derajat, serta power di 30 Watt. 1 detik kemudian, ketiga komponen tadi balik lagi ke angkanya semula. Jadi grafiknya kembali lagi seperti mode sebelumnya, bentuknya bergelombang gitu. Tapi walaupun kayak gitu, kayaknya nih secara naik turun, nilainya sebenarnya secara rata-rata sih terlihat stabil. Dan oleh karena itu, akhirnya kita hentikan pengetesan dengan skor akhir di frekuensi 4 GHz, suhu di 77 derajat Celcius, dan power di 30 Watt. Dengan durasi pengetesan selama 42 menit dan 12 detik. Kemudian untuk suhu bodi laptopnya pun juga kita tes, dan ini dalam kondisi battery test di Modern Office. Maka setelah 1 jam pengetesan, suhu panasnya ini terfokus pada area engsel layar di bagian tengah, yang juga merupakan area ventilasi pembuangan udara panas dari laptopnya. Di titik ini panasnya rata-rata berada di 39,3 derajat dengan maksimum 42,5 dan minimum 35,7 derajat Celcius. Dan pada sisi bawah laptop, panasnya terfokus di area chip CPU dan juga GPU-nya, di mana pada hari ini panasnya rata-rata 42,2 derajat, maksimum 42,8 dan minimum 40,7 derajat Celcius. Selanjutnya di skenario kedua, pada saat kita stress test, titik panasnya masih sama aja dengan pengetesan sebelumnya, dan menyebar sedikit lah ke bagian atas area keyboard. Di mana pada hari ini panasnya tuh berada di rata-rata 38,5 derajat, dengan maksimum 46,2 dan minimum 33 derajat Celcius. Dan pada sisi bawah laptop, panasnya juga nanti terfokus pada chip CPU dan juga GPU-nya, di mana pada titik ini memiliki panas rata-rata 46,9 derajat, dengan maksimum 50,3 dan minimum 40,9 derajat Celcius. Kemudian skenario kita tambah pada saat gaming test dengan menggunakan mode turbo, maka pada sisi atas area suhu panasnya ini lebih ke arah tengah area keyboard, di mana pada hari ini memiliki panas rata-rata 47,6 derajat, maksimum 54,5 dan minimum 35,5 derajat Celcius. Sementara pada sisi bawah, area panasnya juga masih sama di lokasi CPU dan juga GPU-nya, di mana di titik ini tuh rata-rata 49,6 derajat, dengan maksimum 51,1 derajat dan minimum 46,9 derajat Celcius.
To be honest, Pichel ngerasa memang ini agak tergolong panas. Apalagi memang ini adalah seri untuk laptop yang tipis ya. Cuma jadinya wajar karena ya dia kompensasi panasnya adalah lari ke bodinya gitu. Apalagi laptop ini menggunakan bahan logam pada material bodinya sebagai konduktor untuk melepaskan udara panas ke udara bebas. Sehingga kalau kayak gitu ya itu konsekuensinya. Nah, tadi kan Pichel sempat mention nih soal AMD Ryzen AI. Terus siapa yang penasaran, ya kan? Karena sekarang kan semuanya kayak AI gitu kan. Apakah ini sama dengan AI yang lagi happening sekarang gitu ya? Ini AI ya, bukan AI. AI mah, tuh, tante di depan tuh, AI. Bang. Jadi gini teman-teman, AMD Ryzen AI itu sendiri adalah sebuah mesin AI yang dapat digunakan dalam meningkatkan kinerja dan juga efisiensi pada berbagai aplikasi. Seperti contohnya face recognition atau pengenalan wajah, editing video, dan juga untuk urusan gaming. Nggak hanya itu aja, karena AMD Ryzen AI ini juga bisa berkolaborasi dengan baik, yaitu dengan laptop berbasis Windows, sehingga bisa menjaga data internal untuk bisa lebih baik dan komputasi yang lebih cepat. Serta yang penting buat Pichel ini adalah kompatibilitas dengan aplikasi dan fitur-fitur terbaru dari Windows di masa yang akan datang. Jadi contohnya kalau ada Windows 12, Windows 13, dia minimal sudah lebih banyak membantu. Jadi chip IPU atau Intelligent Processing Unit ini menjadi AI hardware pertama yang ditanamkan pada chip CPU X86. Jadi menurut Pichel, good job nih buat AMD Ryzen 7040 series. Lanjutkan ke semua serinya, bisa nggak? Itu aja penjelasan singkatnya. Nanti Pichel jadi kursus 2 SKS nih kayak gini. Dan ada tambahan info sedikit teman-teman. Kalau teman-teman perhatiin sebenarnya di stiker Ryzen 7000 yang ada pada di laptop ini, maka dia sudah menggunakan base berwarna orange dan bukan berwarna abu-abu seperti beberapa laptop Ryzen 7000 yang sudah pernah Pichel review sebelumnya. Nah, stiker orange ini menandakan bahwa laptop ini sudah menggunakan prosesor Ryzen seri 7040 dengan teknologi Zen 4. Sedangkan untuk stiker yang berwarna abu-abu, ini untuk arsitektur Zen 2 hingga Zen 3 Plus. Jadi teman-teman udah nggak usah nebak-nebak lagi, ini laptop udah yang versi Zen berapa. Tinggal lihat stikernya, udah orange, mantap, Zen 4, bungkus. Dan kalau teman-teman masih ada yang bingung soal struktur penamaan prosesor seri Ryzen 7000 ini, coba cek dulu deh video yang Pichel udah pernah taruh di sini, atau yang ada di bagian deskripsi. Itu sudah sangat jelas dan sangat clear. Meskipun mendapatkan predikat sebagai laptop gaming, Pichel sampaikan dulu ya, kalau laptop ini bukan buat kalian yang akan mengharapkan tampilan laptop yang maco, gahar, dan kelihatan keker. Enggak. Karena laptop ini seperti dengan ROG Flow yang seri sebelumnya, ini ditujukan buat teman-teman sekalian yang membutuhkan sebuah laptop dengan power yang mungkin bisa sekelas ataupun mendekati laptop gaming yang full power begitu, tapi juga memiliki portabilitas selevel dengan eksekutif laptop. Karena dimensi laptop ini sendiri tuh sebenarnya ramping banget, yaitu sekitar 29,9 dikali 21,2 cm dengan ketebalan sekitar 1,8 cm dan bobot sekitar 1,3 kg saja. Sehingga laptop ini sangat mudah buat dibawa kemana-mana bahkan dengan satu tangan. Tapi walaupun tipis, namun bodi laptop ini tuh terbuat dari bahan aluminium yang dibuat dengan teknik die casting yang super canggih. Bahan aluminium nanti memberikan kesan premium dan juga elegan, sekaligus meningkatkan ketahanan laptop terhadap benturan dan juga goresan. Dan laptop ini pun juga nggak mudah flex ataupun melengkung saat ditekan, berkat build quality dari bodinya yang solid dan juga presisi. Secara detail sih, bagian display cover dari laptop ini memiliki warna full hitam dengan logo ROG pada sudut kiri bawahnya. Warna hitamnya ini memberikan kesan klasik dan juga minimalis, sekaligus menonjolkan pola gelombang yang tercetak pada permukaan display covernya. Pola gelombang ini nanti terinspirasi dari pola gelombang di luar angkasa, jadi bukan gelombang ombak teman-teman. Ini bentuknya lebih futuristik lah gitu. Dan pada pola dengan adanya garis-garis bergelombang ini dibuat dengan teknik die casting yang menjadikan bukan hanya kesannya unik, tapi juga teksturnya tuh nyaman gitu buat kita genggam. Jadi bukan cuma sekedar tampilan gaya doang, tapi fungsionalitasnya juga. Masuk area dalam, pada area ini nanti juga masih serba hitam. Dan hanya ada aksen putih dari font-font keyboard yang terlihat kontras lah dengan di sekitarnya. Kemudian lanjut di area bawah laptop, di sini juga nggak banyak yang bisa kita bahas. Karena hanya ada sebuah pad karet panjang dan 2 pad karet pendek untuk kaki-kaki dari laptopnya, yang ditemani dengan 2 lubang ventilasi besar sebagai jalur sirkulasi udara kepada internalnya. Last but not least, pada bagian desain yaitu kelengkapan I/O port-nya, di mana di sisi kanan laptop ini terdapat sebuah tombol power yang juga memiliki LED indikator, satu USB Type-A 3.2 Gen 2, dan juga USB Type-C 4.0 yang juga sudah support akan DisplayPort 1.4 dan Power Delivery. Kemudian di sisi kiri laptop terdapat ROG XG Mobile Port dan juga USB Type-C combo untuk menghubungkan laptop kepada GPU eksternal, sebuah microSD card slot, satu port full HDMI 2.1,
combo audio port 3,5 mm, dan sepasang LED indikator untuk charging dan battery status. Mantep kan? Udah ada port XG Mobile, terus ditambah lagi port USB 4.0. Cuma sayang aja, nggak ada charging port yang dedicated. Jadinya port Type-C-nya ini juga harus gantian jadi port charging. Di bagian layar, laptop game ini juga sudah dilengkapi dengan panel layar ROG Nebula Display QHD Plus touchscreen, glossy finish 13,4 inch dengan aspek rasio 16:10 dan resolusi WQXGA atau 2560x1600 serta refresh rate 165 Hz dan response time 3 ms. Paneler ini diproduksi oleh Tianma dengan kode TL134ADXP01-0 yang memiliki color depth 8 bit dengan color akurasi 100% DCI P3, 133% sRGB dan 84,8% Adobe RGB. Untuk tingkat kecerahan maksimumnya pun panel ini mampu menghasilkan hingga 500 nits dan kontras rasio 1200 berbanding 1. Dan seperti yang sudah pernah Pichel bahas di beberapa video laptop ROG, maka display panelnya itu memiliki vibrant warna yang jauh lebih pekat dan kontras dibandingkan dengan kebanyakan layar IPS panel. Cuma memang tidak bisa sehitam ataupun segelap layar OLED, tapi at least sudah mendekati ke situ lah. Tapi walaupun begitu, kalau menurut Pichel sih, setup layarnya ini memang nggak hanya oke buat main game, tapi juga buat dipakai buat ngedesain. Yang memang membutuhkan setup layar yang akurat dan juga setup warna yang lebih colorful. Nggak sampai di situ aja, karena layar ini juga nanti sudah mengantongi beragam sertifikasi bergengsi, seperti Pantone Validate, TUF Rainland Anti-Blue Light, dan juga G-Sync Compatible, yang sudah pasti menjamin akurasi warna, produksi radiasi yang lebih kecil, dan juga kita bisa ngegame dengan minim screen tearing yang bisa mengganggu mata kita cepet capek guys. Nggak sampai di situ aja, karena panel layarnya ini juga sudah support akan 10 titik sentuh dan sudah bisa ditandemkan dengan Asus Pen 2.0. Cuma Pichel udah bahas beberapa ya, teman-teman tahu lah Asus Pen, MPP, Microsoft Pen Protocol 2.0. Lebih lanjut nanti secara fisik, layarnya ini memiliki bezel yang tipis dan didampingi dengan black bar di sekeliling layarnya. Jadi kalau di total bezel dan black barnya ini memiliki lebar 0,5 cm di sisi kanan dan kiri, 1 cm di sisi atas yang juga terdapat sebuah webcam, serta 2,2 cm di bagian bawah yang ditemani dengan simbol ROG di bagian tengahnya. Nanti layarnya ditopang dengan 2 buah engsel di sisi kanan dan kirinya, dan masih bisa dibilang ringan, dan dapat kita buka dengan 1 tangan saja. Dan saat terbuka, nanti layarnya mampu membuka hingga 360 derajat, sehingga kita bisa menggunakan laptop ini dalam berbagai posisi, seperti contohnya laptop mode, tent mode, dan juga docking mode. Di bagian input device, laptop ini sendiri hanya dilengkapi nanti dengan 3 input device dan sebuah security input. Yang pertama yaitu keyboard membran bertipe chiclet dengan keycap persegi berukuran 1,5 cm dengan permukaan berwarna hitam dan bertekstur halus. Efek yang bisa kita pilih nanti ada 3, yaitu yang pertama strobe, yang kedua breathe, dan juga yang ketiga adalah static. Dan kalau menurut teman-teman ini efeknya agak ngeganggu, kita bisa kecilin cahayanya ataupun brightness-nya dengan bantuan tombol F2 dan juga F3. Dan dia memiliki 3 tingkat kecerahan. Lalu dari segi pemakaian pun feedback key-nya ini tuh empuk dan juga kerasa taktil. Masih cocok lah buat teman-teman pakai buat ngetik juga. Jadi bukan cuma sekedar nge-gaming, tapi buat kerja yang produktif juga masih bisa. Sementara untuk suara ketukan keyboardnya pun juga ini masih nggak berisik dan masih cenderung kalem lah menurut Pichel. Buat yang penasaran, berikut ini adalah contoh suara feedback dari keyboardnya. Check this out. Input device kedua yaitu adalah touchpad yang berada tepat di area palm rest-nya. Menurut situs resmi dari ROG, maka touchpad ini tuh memiliki bidang 56% lebih lebar dibandingkan dengan yang ada di laptop Flow X13 terdahulu. Corak permukaannya nanti dibuat sih mirip dengan area sekitarnya. Hanya palingan bedang permukaannya aja yang terasa lebih halus dan juga lebih licin, sehingga memudahkan buat navigasi jari-jari kita. Touchpad-nya nanti juga memiliki dimensi 13,7 cm dan tidak memiliki tombol fisik yang terlihat secara kasat mata. Sementara untuk urusan fitur, maka touchpad ini memiliki fitur standar seperti kebanyakan laptop zaman sekarang. Sementara untuk feedback dari touchpad-nya sendiri, maka suara klik yang dihasilkan pada touchpad ini masih bisa dibilang senyap. Dan mungkin buat teman-teman yang pada ujung-ujungnya nggak butuh juga, ya bisa kita matiin aja sebenarnya menggunakan tombol F10. Buat yang penasaran, berikut ini contoh suara feedback dari touchpad-nya. Check this out. Input device ketiga adalah panel layarnya itu sendiri. Seperti yang sudah Pichel mention tadi di bagian layar, maka laptop gaming ini dilengkapi dengan layar touchscreen seluas 13,4 inci yang sudah mendapatkan proteksi dari Corning Gorilla Glass DXC.
Dan juga ini sudah support akan 10 titik sentuh, Microsoft Band Protocol 2.0, report rate hingga 266 Hz dan 4096 titik tekanan. Lalu input terakhir yaitu adalah IR kamera yang terletak di bezel layar bagian atas. IR kamera ini berguna banget buat teman-teman yang pengen nambah pengamanan pada laptop ini, terutama dengan fitur face recognition. Modul kamera ini terbilang responsif dalam mengenali akan wajah kita, baik saat sedang kita setting ataupun saat kita gunakan untuk sign in Windows. Fitur ini sendiri bisa teman-teman temukan di menu Windows Hello pada bagian sign in options. Ini makin membantu karena dengan Windows 11 update terakhir, kalau kita mau masukin apa-apa, biasanya banyak-banyak suka minta password. Nah, di bagian audio, maka laptop gaming ini sendiri memiliki sepasang stereo speaker yang terletak di sisi kanan dan kiri pada bagian bawah laptop. Dan speaker ini juga sudah mendapatkan tuning dari Dolby Atmos. Output suaranya ini bulat dan juga tebal, tapi memang masih kerasa agak kurang kenceng. Jadi kalau teman-teman rencananya mau mabar ataupun nobar rame-rame seruangan, maka mau nggak mau ini nggak bisa diandalin. Wajib dicolokin kepada speaker eksternal. Tapi kalau buat kita sendiri nonton di kamar kosan, maka suaranya udah oke banget. Tapi yang ditonton juga yang bener ya. Kalau kita nonton yang lain, jangan pakai speaker. Nonton apa? Nonton drama Korea maksudnya. Lagian layar kecil begini tuh dipakai buat nobar aja sebenarnya sih udah aneh gitu. Karena cuma 13 inci. Siapa yang nobar pakai 13 inci? Kecuali kalau kita lagi ada modus sama pasangan. Biar dempet-dempet, biar deket-deket. Oke. Anyway, pas speaker laptop ini kita tes untuk bermain game, maka efek-efek suara pada game yang kita mainkan ini bisa kedengaran dengan jelas lah. Ya, cukup lah. Apalagi kalau pas genrenya kayak FPS gitu, ini maka suara tembakan dan langkah-langkah kakinya masih kedengaran jelas. Ataupun kayak game GTA gitu ya, suara-suara yang dihasilkan itu masih cukup oke lah. Tapi sekali lagi Pical ingatkan, pakai headset gaming aja sebenarnya. Videonya udah banyak banget Pical review headset gaming, jadi link videonya ada di bawah. Oke? Dan saat kita uji di full maksimum, maka speakernya dapat menghasilkan suara rata-rata 83,5 desibel dengan maksimum hingga 88,8 desibel. Buat yang penasaran, ini dia contoh audio dari speaker laptop gaming ini. Check this out. Lanjut di bagian webcam, maka laptop ini sendiri memiliki sebuah webcam dengan resolusi yaitu 2,1 megapiksel yang dapat merekam video Full HD 1080p 30 fps atau foto sebesar 1920 x 1080 pixel. Secara kualitas gambarnya sih Pical bisa bilang oke. Pada kondisi terang benderang, siang hari, kameranya ini mampu menangkap gambar dengan baik. Dan pada saat kondisinya low light pun kemampuannya juga masih oke, walaupun noise udah mulai kelihatan di beberapa spot. Tapi kekurangannya webcam laptop ini nggak dilengkapi dengan privacy cover dalam bentuk fisik ataupun elektronik. Ini agak sayangkan, karena makin kesini kayaknya semua orang mulai melihat privacy cover adalah sebuah kewajiban. Ya, buat yang penasaran gimana hasil dari webcamnya, ini dia deh, contoh hasil video dari webcamnya. Cek this out. Ini dia hasil dari pengetesan webcam laptop ROG Flow X13 2023 dengan kodenya GV302XV, teman-teman. Ini menggunakan setup kamera 2,1 megapiksel dengan setup image-nya 1920 x 1080 atau 1080p 30 fps ya, teman-teman. Ini jelas lagi ada di luar. Nah, ini lihat ya. Ini lagi terang nih, posisi sekarang jam 2 siang sebenarnya. Nah, ini teman-teman bisa lihat di sini tuh kerasa banget timpukan cahayanya, jadi kayak oversaturated ya di sebelah sini ya. Terus tangan Jolos juga tuh. Ini padahal nggak di bawah cahaya ya, ini lagi di bawah bayang-bayangan teras. Jadi kalau kita lihat, nah tuh cahaya mataharinya di sono sebenarnya tuh, cahaya mataharinya di jalanan. Jadi ini nggak kena. Tapi ya so far cahayanya bagus ya, 2,1 megapiksel harusnya bagus. Kita pindah ke tempat yang lebih gelap lagi supaya kita bisa lihat perbedaannya sih. Tuh langsung backlightnya serem banget. Ini Jolos lagi udah masuk ke garasi sekarang. Nah ini Jolos lagi menghadap cahaya. Terus sih teman-teman, thank you. Selanjutnya di bagian konektivitas, maka laptop ini sendiri sudah dilengkapi dengan Wi-Fi chip MediaTek Velogic 330 dengan kode MT7922 yang sudah mendukung Wi-Fi 6E 802.11ax dan sudah support akan Bluetooth versi 5.2.
Wi-Fi chipnya juga sudah support akan triple frekuensi yaitu 2,4, 5, dan juga 6 GHz. Sementara buat teman-teman yang mungkin masih butuh jalur LAN, sayang sekali karena laptop ini tidak menyediakan port Ethernet sama sekali. Jadi mau nggak mau ya beli sendiri deh dongle Ethernet kepada USB kalau memang kita butuh banget. Sementara di sisi baterai, sudah ada baterai internal bertipe lithium polymer dengan kode C41N2203 yang memiliki kapasitas 75.000 mWh. Sementara saat kita menggunakan akan mode gaming plus full brightness, maka laptop ini dapat bertahan selama 2 jam 6 menit dari 100% hingga 3% baterainya. Nah, kalau ini juga malahan unik. Dia malahan pada waktu nge-game 2 jam 6 menit ya. Kayak beda-beda tipis sih dia. Ini Picha juga sebenarnya bingung ya, karena main game full brightness bisa tahan 2 jam lebih ini dari mana gitu sumber ceritanya. Tapi juga mungkin ini adalah kontribusi mode Windows yang Picha pilih pada saat kita menjalankan testing ini. Karena mode Windows itu kan membuat laptop itu set ke mode balance lah, jadi memungkinkan konsumsi baterainya jauh lebih efisien. Dan nanti untuk pengisian dayanya, maka laptop ini dibekali dengan charger yang memiliki output maksimum 20 volt 6,5 ampere atau setara dengan 130 watt. Nanti dalam pengisian dayanya dari 0 hingga 100% membutuhkan waktu sekitar 1 jam 30 menit dalam kondisi layar laptop hidup, medium brightness, dan sedang tidak kita gunakan. Nah, gini dong, lebih cepat ngisi dibandingkan ngabisin baterainya. Jadinya kan kita nggak usah lama-lama tuh, nunggu baterainya penuh, udah bisa lanjut lagi nge-gamenya. Mantap! Terakhir di bagian upgrade, laptop gaming ini sendiri hanya memberikan upgrade di sisi storage. Karena di bagian storage saat ini hanya tersedia satu slot NVMe 2230 atau yang pendek, yang saat ini sudah terisi dengan modul SSD NVMe tipe 2230 dengan kapasitas 1 TB. Opsi upgrade yang ditawarkan ini tuh hanya bisa mengganti modul yang sudah ada dengan modul NVMe dengan kapasitas yang lebih besar. Sementara di bagian memori, modul memorinya ini sudah terintegrasi dengan motherboardnya. Jadi mau nggak mau kita tinggal terima aja apa yang sudah menjadi spek laptop ini. Palingan kalau misalnya kita mau ya pakai port XG Mobile-nya tadi ya. Kita buat bisa pakai kepada eksternal GPU yang lebih powerful. Contohnya kita mau yang RTX 4080, 4990 gitu ya. Atau Radeon RX 6750 ya. Ada juga kayaknya tuh beberapa yang jual. Tapi yang 4000 series kayaknya pada belum keluar. Jadi sabar aja. Selebihnya sih nggak ada lagi opsi upgrade untuk laptop ini. Overall, menurut David pribadi Pichel, maka laptop ROG Flow X13 2023 GV302XV ini merupakan laptop yang cocok banget buat teman-teman yang lagi nyari laptop powerful tapi nyaman digunakan di beragam kesempatan. Dan gak hanya itu aja, maka laptop gaming ini pun juga sudah menyediakan semua jenis teknologi terbaru dari segi CPU dan juga GPU-nya. CPU AMD Ryzen 9 7940HS ini punya teknologi Zen 4 yang sudah pasti memberikan pengalaman komputasi yang cepat di kelasnya melalui dukungan 8 core 16 thread dengan high performance core. Belum lagi ditambah kombinasi arsitektur Zen 4 dan fabrikasi 4 nanometernya, ini menjadikan efisiensi daya yang luar biasa. Nah, nggak ketinggalan nih, dukungan Ryzen AI, PCIe Gen 4, USB 4, hingga memori DDR5 juga menyempurnakan pengalaman terbaik kalian untuk sebuah laptop gaming tipis dan ringan. Jadi beneran bisa bikin kalian produktif dimanapun dan kapanpun. Nah, kalau bicara soal harga, maka laptop gaming ini tuh dibanderol mulai dari 30 jutaan aja di AMD Official Store. Murah kan? Murah banget. Bercanda. 10 juta murah, 30 juta mah lumayan kali. My disappointment is immeasurable. Dengan segala update yang disediakan, harga segini tuh udah worth it banget. Dan kalau nanti teman-teman yang mungkin punya dananya dan berminat buat langsung meminang produk ini, bisa cek produknya dan juga deskripsi dan linknya segala macam semua di bawah ini, ya. Dan buat teman-teman yang mungkin lagi cari laptop powerful dan juga efisien dari AMD lainnya, langsung cek link juga di bawah ini, karena ada banyak banget promo menarik dan juga laptop-laptop yang recommended banget buat kalian semua. Jangan lupa juga untuk like dan share video ini, plus kunjungi sosial media dari Pichel Techno dan Pichel Media Group, seperti Facebook, Twitter, Instagram, TikTok, dan website kita, yaitu pichelmediagroup.com. Dan seperti biasa, teman-teman bisa kunjungi YouTube channel kita yang bahas soal game, yaitu Pichel Main Game, ataupun channel satu lagi yang meliput cerita dari Bang Henry Pichel, yaitu PMG Fams, serta channel game kita, yaitu Pichel Toys Time. Jangan lupa di-subscribe semua, guys. Jadi itu dia video Pichel kali ini. Thank you guys for watching. I'll see you in the next video. Bye-bye! Panjang juga guys reviewnya. Ada duit nih. Berapa nih? 30 juta nggak nih? Bisa nih kayaknya beli ROG Flow. Ya ada 35.000 guys.